Shalom, saudara yang berbahagia dan disayang Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan bagaimana supaya jemaat atau gereja Tuhan di akhir zaman itu mengalami kelepasan, terikat dari daya tarik keindahan hawa nafsu dunia. Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-1, di sana dinyatakan bahwa mempelai yang siap untuk diungsikan ketika masa antikris itu terjadi dengan proses pengungsian yang sangat dahsyat yang disebut di dalam Alkitab sebagai melarikan diri ke padang belantara pengungsian. Bahasa aslinya disebut sebagai Theogo, saudaraku, satu kejadian di mana kita akan lari dan menghilang lenyap. Saudara, kita dipindahkan ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 maupun ayat yang ke-14. Saudara, kemudian gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari berbagai macam denominasi gereja juga sudah menyatu dengan gereja bangsa Israel. Nanti kita semua akan diberikan satu jubah yang luar biasa, pakaian yang begitu dahsyat luar biasa menjadi satu tanda besar di langit. Saudara, saya baca Wahyu pasal 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Amin. Saudara, di sini digambarkan bahwa gereja yang memenuhi standar rohani untuk diungsikan. Jadi diungsikan dulu ya saudaraku, Theogo, ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan terlebih dahulu selama 1260 hari. Dan selama 1260 hari itu pula bumi dilanda masa antikristus. Bumi dilanda satu kekejian yang luar biasa, masa yang penuh kesulitan, masa yang penuh siksaan. Tetapi gereja yang dewasa rohani dan terukur itu disebut dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 6 dan ayat ke-14, saudaraku, dinyatakan gereja yang memenuhi standar itu akan diungsikan, lari, saudaraku. Bahasanya Theogo, saudaraku, artinya lari dan hilang lenyap. Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi ada unsur kekuatan Tuhan yang memindahkan kita ke satu tempat yang disebut di dalam bahasa kitab Wahyu sebagai padang belantara pengungsian, atau saudaraku, tempat yang disediakan oleh Tuhan. Saudara, gereja, jemaat ini akan dikaruniai pakaian jubah khusus. Jadi jubah mempelai ini, saudara, perhatikan baik-baik, tidak ada banyak, tapi cuma satu, saudaraku, yaitu jubah matahari, rembulan, dan bintang. Ini ketika mau diungsikan, saudaraku, jubah mempelai ini adalah jubah matahari, selubung matahari. Ini kasih Allah Bapa yang sempurna dalam hidup kita. Kemudian dengan bulan di bawah kakinya, ini kasih Tuhan Yesus Kristus yang menjadi alas berpijak dari setiap perbuatan langkah kaki kita. Kemudian mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Itu segala sesuatu yang menginspirasi tindakan kita adalah kuasa Roh Kudus, 12 bintang. Saudaraku, jadi kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kalau di dalam panduannya kita melihat sebagai kitab perjanjian lama, Kejadian sampai Maleaki, kemudian 4 Injil, kemudian Kisah Rasul sampai dengan Wahyu, itu yang akan menjadi pakaian kepribadian kita. Jadi jubah mempelai ini, saudaraku, bukan jubah lahiriah, tetapi satu pakaian spiritual, satu pakaian rohani. Satu pakaian di sini digambarkan matahari, bulan, dan bintang. Ini kepribadian langit. Dan untuk memiliki kepribadian langit itu, kita harus lepas dari kebiasaan daya tarik hawa nafsu dunia, keindahan dunia yang mengikat, hawa nafsu dunia yang mengikat,
Sifat-sifat dunia yang mengikat, ini harus kita lepaskan. Mulai sekarang ini, satu persatu. Saudaraku, sifat jahat seperti apa yang harus kita lepaskan supaya kita bisa ringan, kita bisa melalui masa pengungsian, kita bisa beogo. Kemudian nanti ketika Tuhan datang, kita bisa diangkat, kemudian dan diubahkan hidup-hidup. Saudaraku, ini perlu proses, saudaraku. Kita harus menanggalkan ikatan-ikatan hawa nafsu dunia. Ikatan-ikatan hawa nafsu dunia yang membuat kita tertarik, melekat, terikat kepada bumi. Ini ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. 2 Timotius 3 ayat 1 dan selanjutnya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Amin, saudaraku. Ini 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, saudaraku. Jadi kalau dihitung, saudaraku, ini ada 18 macam tabiat sifat yang membuat kita ini terikat kepada dunia. Kalau kita memiliki sifat-sifat itu, maka pada saat pengungsian itu terjadi, saudaraku, kita menjadi berat untuk diungsikan. Apalagi ketika Tuhan Yesus datang, kita berat untuk diangkat, saudaraku, karena kita melekat dengan hawa nafsu dunia. Hawa nafsu dunia yang mengikat kita itu apa, saudaraku? Pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi egois banget, saudaraku. Kalau tentang dirinya sendiri, ini sangat dicintai. Apa-apa aku, apa-apa aku, apa-apa untukku, apa-apa ku, saudaraku. Untukku semua. Saudaraku, ini manusia yang egois dan mencintai dirinya sendiri. Ini pertama. Kemudian yang kedua, mereka akan membual, saudaraku. Suka membual. Suka bikin cerita-cerita palsu. Membual tentang kekayaan, membual tentang cerita-cerita palsu. Bahkan kalau di dalam dunia rohani, saudaraku, orang-orang yang menyamar sebagai pelayan-pelayan juga membual dengan cerita-cerita palsu, dengan dongeng-dongeng surga, dengan dongeng-dongeng malaikat. Ini bualan, saudaraku. Kemudian yang ketiga, manusia suka menyombongkan diri. Saudaraku, sombong, tidak mau merendahkan diri. Dan satu penghambat dari orang-orang di akhir zaman untuk mengetahui kebenaran ini adalah sifat sombong. Karena sifat sombong, saudaraku, Herodes tidak pernah menemukan di mana Yesus. Karena sifat sombong, saudaraku, ahli-ahli kitab tidak pernah menemukan di mana Yesus lahir. Mereka tidak menemukan. Karena mereka sombong, tetapi orang Majus yang rendah hati, mereka menemukan tempat di mana Yesus dilahirkan. Saudaraku, kemudian yang keempat, mereka akan menjadi pemfitnah. Saudaraku, suka kalau memfitnah. Saudaraku, memberikan informasi yang salah tentang seseorang. Memfitnah temannya, memfitnah sesama hamba Tuhan, memfitnah sesama pelayan Tuhan. Kalau dalam bisnis ya, memfitnah rekan bisnis itu suka. Itu kegemaran daging yang membuat manusia lekat dengan bumi, tidak bisa diangkat ketika Tuhan Yesus datang. Kemudian mereka akan berontak terhadap orang tua. Jadi berontak terhadap orang tua itu bangga, saudaraku. Ini yang muda-muda, saudaraku, itu
memiliki kecenderungan untuk seperti itu, berontak terhadap orang tua. Tetapi itu sifat dunia yang membuat seseorang tidak layak untuk memiliki pakaian matahari, bulan, dan bintang. Tidak layak untuk seseorang itu diangkat, diungsikan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, kemudian sifat yang keenam, tidak tahu berterima kasih. Saudaraku, sudah banyak diberi, dikasihi sungguh-sungguh, tapi tidak tahu berterima kasih. Ini sifat dari orang yang melekat dengan hawa nafsu dunia. Tidak bisa berterima kasih. Sudah kerja sekian lama, diberikan penghasilan sekian lama, tapi menikam sama bosnya. Saudaraku, tidak tahu berterima kasih. Ini karakter manusia akhir zaman. Saudaraku, kemudian yang ketujuh, tidak mempedulikan agama dan kebenaran. Jadi kalau pengajaran-pengajaran firman tentang kebenaran, aktivitas yang melibatkan kerohanian, tidak suka. Mereka sukanya aktivitas-aktivitas jasmani, piknik, saudaraku, olahraga, camping, lain sebagainya, saudaraku. Tapi aktivitas-aktivitas rohani tidak disukai, saudaraku. Jadi tidak mempedulikan agama, bahasanya di dalam 2 Timotius 3, saudaraku. Kemudian sifat yang kedelapan, tidak suka mengasihi. Jadi kasih sudah menjadi hilang. Menolong sesama yang menderita, di jalan melihat orang menderita, tidak mau menolong lagi. Orang yang pingsan di jalan, saudaraku, tidak ditolong, malah direkam, saudaraku, diupload, saudaraku. Ini kasih yang menjadi tawar bagi dunia saat ini, saudaraku, bagi orang-orang dunia. Karena orang-orang saat ini sudah banyak yang melekat dengan sifat dunia. Tidak suka mengasihi, saudaraku. Ini sifat yang kedelapan. Kemudian sifat yang kesembilan, tidak mau berdamai, saudaraku. Jadi sedikit-sedikit ada masalah, saudaraku, nggak mau damai. Ya damai, tapi proses hukum harus tetap berjalan, itu nggak damai, saudaraku. Tetap tidak damai, itu artinya damai itu mengampuni, betul-betul memaafkan, saudaraku. Dan orang dunia saat ini tidak suka dengan perdamaian, suka kalau cari gara-gara, sedikit ada kesalahan orang dicari-cari, tidak mau memberikan satu pengampunan, pemaafan yang tulus, murni. Yaitu kata-katanya begitu, ya aku memaafkan, tapi proses hukum tetap biar berjalan, saudaraku. Saudara itu nggak memaafkan. Kalau memaafkan sungguh-sungguh itu betul-betul memaafkan, diampuni, saudaraku. Kemudian yang ke-10, sifat dari kemelekatan terhadap dunia. Ini suka menjelekkan orang. Jadi orang lain itu, saudaraku, dijelek-jelekkan terus. Yang bagus itu dirinya sendiri terus, saudaraku. Jadi orang lain itu serba jelek, saudaraku. Ini sifat yang ke-10. Kemudian sifat yang ke-11, tidak dapat mengekang diri, saudaraku. Dikit-dikit marah, saudaraku. Dikit-dikit emosi, saudaraku. Dikit-dikit tersinggung, saudaraku. Tidak bisa mengekang diri. Ini sifat yang membuat seseorang itu tidak layak menerima pakaian matahari, bulan, dan bintang, saudaraku. Kemudian yang ke-12, ini garang. Sifat manusia akhir zaman ini garang, saudaraku. Sedikit kesenggol, sedikit, saudaraku, marah, ngajak berkelahi. Di jalan, saudaraku, dilirik sedikit, saudaraku, padahal di sini itu liriknya mau menyapa, saudaraku, tapi dikira nantang berkelahi, saudaraku. Jadi sedikit-sedikit, saudaraku, manusia-manusia akhir zaman tuh garang, saudaraku. Jadi kita harus betul-betul waspada, kita harus betul-betul, saudaraku, bisa memiliki sifat yang pendamai. Karena Tuhan kita adalah Raja Damai. Kita jangan memiliki sifat garang seperti itu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit nantang berkelahi, dikit-dikit nantang perang, saudaraku. Ini sifat dunia, sifat daging yang membuat seseorang tidak layak menerima pakaian matahari, rembulan, dan bintang. Pakaian langit tidak layak dimiliki oleh orang yang garang. Kemudian yang ke-13, ini tidak suka yang baik, jadinya sukanya yang jelek-jelek malah, saudaraku. Kalau tentang berita firman Tuhan seperti ini, saudaraku, orang nonton di YouTube itu males, nge-share, memberitakan kepada orang lain juga males. Tapi kalau melihat berita-berita buruk, saudaraku,
itu cepat banget viralnya, saudaraku. Kalau memberitakan hal-hal yang jelek, saudaraku, itu cepat banget viral. Tapi kalau memberitakan hal-hal yang benar seperti ini, firman Tuhan seperti ini, berat banget, saudaraku. Ini karakter dunia. Oleh karena itu, saudaraku, kalau ada berita buruk itu cepat banget viralnya. Tetapi kalau berita baik, berita firman Tuhan itu lambat amat, saudaraku. Jadi, saudara biasakan deh kalau mendengar firman yang baik, yang benar, yang kudus itu share. Jangan kalau mendapat berita buruk itu cepat banget tangannya itu untuk membagikan. Tetapi ketika mendapat berita kebenaran firman, lambat banget. Wah, nanti enak itu, nanti share, nanti subscribernya naik, saudaraku. Tidak, saudaraku. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan bikin channel YouTube ini untuk memberitakan firman, bukan untuk mencari subscriber, saudaraku. Sungguh ini, saudaraku. Hasilnya itu berapa kalau dari subscriber itu, saudaraku? Tetapi untuk memberitakan firman Tuhan, saudaraku, supaya firman Tuhan ini didengar banyak orang di seluruh Indonesia, di seluruh muka bumi, supaya mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Allah. Itu yang membuat hamba Tuhan, membuat channel itu merasa sukacita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah, saudaraku. Kemudian, saudaraku, yang ke-14, sifat yang membuat seseorang itu terikat dengan daya tarik, dengan gravitasi bumi, saudaraku. Ini tidak berpikir panjang. Jadi bahasa gaulnya itu apa ya, saudaraku? Sumbu pendek, saudaraku. Tidak berpikir panjang. Dikit-dikit marah, dikit-dikit pengen berkelahi, mukulin orang, berantem, saudaraku. Dikit-dikit terbakar. Kalau bahasa Jawanya gitu, merkitek, saudaraku. Sedikit-sedikit marah, dikit-dikit marah, saudaraku. Padahal belum paham sudah marah. Saudaraku, ini sifat tidak berpikir panjang. Kemudian, sifat selanjutnya yang membuat seseorang itu, saudaraku, tidak layak menerima pakaian matahari, bulan, dan bintang adalah sifat berlagak tahu. Saudaraku, belum selesai saya memberitakan firman. Misalkan di tengah-tengah belum mendengar firman yang saya sampaikan, baru baca captionnya saja, saudaraku, sudah membantah. Saudaraku, ini padahal belum mendengar, saudaraku. Jadi, saudaraku, berlagak tahu. Orang-orang yang sok tahu itu, saudaraku, ini membuat tidak layak menerima pakaian matahari, bulan, dan bintang. Karena pakaian langit, pakaian surgawi, itu hanya akan diketahui orang-orang yang rendah hati, yang mau belajar, bukan orang yang sok tahu, bukan orang yang merasa diri pinter, tapi orang-orang yang betul-betul rendah hati. Apalagi nanti kronologis dari kegenapan kitab Wahyu, kejadiannya dari kitab Wahyu pasal 1, diutusnya 7 bintang, kemudian penyucian terhadap 7 jemaat, kemudian bagaimana jemaat terbentuk sebagai bait suci, kemudian bagaimana jemaat ditahbis untuk kegerakan kuda putih, kemudian bagaimana berjalannya kegerakan kuda putih, kemudian bagaimana proses nanti ketika kebaktian dunia atau yang disebut sebagai masa kandungan gereja, kemudian gereja mengungsi, dunia dilanda masa antikris. Nggak paham, karena mereka baru diterangkan di pasal 1 sudah bantah. Saudaraku, mereka nggak akan paham, saudaraku. Jadi, pakaian matahari, bulan, dan bintang ini hanya diberikan kepada orang yang rendah hati, tidak sok tahu, tidak berlagak tahu, saudaraku. Sekalipun mungkin sekolahnya tinggi, tetapi kalau tidak mendapat pewahyuan secara khusus tentang rahasia kitab Wahyu, itu nggak akan paham. Karena Tuhan memilih orang-orang khusus untuk memberitakan kitab Wahyu ini. Saudaraku, orang-orang yang rendah hati. Apalagi kalau orang titelnya tinggi, pendidikannya tinggi, rendah hati, Tuhan sayang pada saudara. Tuhan cinta pada saudara, Tuhan pakai saudara. Saudara, jadi kerendahan hati ini penting. Sebab, saudaraku, orang yang sombong, orang pinter itu disesatkan oleh kesombongannya. Saudaraku, perhatikan baik-baik kata-kata saya. Orang pinter itu sering disesatkan oleh kesombongannya. Tetapi orang bodoh pun akan menjadi tahu kebenaran kalau dia rendah hati. Saudaraku, perhatikan baik-baik akan hal ini. Saudaraku, jadi jangan berlagak tahu. Kalau untuk memperoleh rahasia firman Tuhan,
Kalau untuk memperoleh saudara pakaian matahari, bulan, dan bintang, jubah mempelai, saudara jangan berlagak tahu, karena saudara nanti malah tidak akan tahu. Saudaraku, kemudian yang ke-17, sifat yang membuat seseorang itu terikat kepada bumi, tidak bisa diungsikan ketika masa pengungsian itu tiba. Manusia yang lebih menuruti hawa nafsu dibandingkan dari menuruti Allah. Jadi kalau mau saudaraku menuruti hawa nafsu, nonton bioskop itu cepat sekali saudaraku, kakinya melangkah, saudaraku, uangnya keluar ngebosin teman-temannya. Tapi kalau untuk menopang pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan itu lama banget mikirnya 2 kali, saudaraku. Lebih menuruti hawa nafsu untuk pacaran, saudaraku, itu sudah nggak hitungan duit yang keluar. Tapi kalau untuk menopang hamba Tuhan, saudaraku, ini terasa berat, saudaraku. Jadi karakter seperti ini yang membuat kita terikat kepada dunia. Padahal kita harus terlepas dari ikatan-ikatan itu. Saudaraku, kemudian yang terakhir, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, namun pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudaraku, rajin juga saudaraku berangkat ibadah ke gereja sampai gerejanya penuh, nggak muat saudaraku. Tetapi saudaraku, pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mana ada kekuatan Tuhan lagi yang mampu menyembuhkan? Mana ada kekuatan Tuhan lagi yang seperti Musa dulu mampu menurunkan 10 tulah dari kuasa perkataannya? Padahal di akhir zaman, saudaraku, di akhir zaman Tuhan akan utus hamba-hamba Tuhan laksana Musa yang mampu menggoncang langit dan bumi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi untuk lepas dari ikatan hawa nafsu, sifat-sifat bumi, saudaraku, kita harus lepas dari 18 macam kejahatan tadi yang ditulis di dalam, saudaraku, 2 Timotius 3 ayat 1-5. Itu 18 macam kejahatan. Kejahatan yang mengenai tubuh, kejahatan yang mengenai jiwa, dan kejahatan roh. Saudaraku, 18 macam kejahatan. Ini juga bukan kebetulan kalau nantinya itu kemudian Wahyu pasal 13 ayat 18, saudaraku, itu bahwa angkanya antikris itu 666. Kemudian saya cocok-cocokkan dengan ayat ini, ada 18 macam kejahatan, karena 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Saya nggak nyocok-nyocokkan, saudaraku, ini memang cocok, memang ditulis dalam firman Tuhan. Jadi orang yang tidak bisa terangkat, orang yang akan melekat kepada bumi, kemudian menjadi pengikutnya antikris, nanti kalau orang tidak bisa lepas dari sifat-sifat jahat, dari 18 sifat jahat yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ini, saudaraku. Jadi mulai saat ini kita harus mulai belajar lepas dari hawa nafsu, dari kedagingan, dari ikatan-ikatan dunia yang pada prakteknya ini, saudaraku, ditulis jelas di dalam 2 Timotius 3. Saudaraku, diantaranya tadi mencintai dirinya sendiri, membual, kemudian menyombongkan diri, kemudian menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan selanjutnya tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi saudara baca ya nanti 2 Timotius 3 ayat 1-5. Itu 18 kejahatan, saudaraku, yang akan membuat manusia terikat. Membuat manusia itu berat. Tidak bisa nanti ikut pengungsian. Tidak layak menerima pakaian matahari, bulan, dan bintang. Jadi ini kepribadian surga, saudaraku. Kalau saudara mulai saat ini belajar satu persatu menghilangkan 18 macam karakter jahat tadi, saudaraku, saudara artinya mulai menghilangkan tanda 666 itu di hatimu. Karena nanti kalau 18 macam kejahatan itu komplit ada di hatimu, saudaraku, hatimu sudah kena cap 666, saudaraku, meskipun badanmu belum. Saudaraku, jadi 18 macam sifat kejahatan tadi yang ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu adalah sifat-sifat orang yang nanti akan, saudaraku, masuk ke dalam masa kesengsaraan besar yang akan dilanda, yang akan ikut dalam arusnya antikris. Jadi kalau saudara ingin memiliki jubah keagungan,
yaitu jubah matahari, bulan, dan bintang, kasih Allah Bapa. Saudaraku, kasih Sang Putra dan kasih Allah Roh Kudus itu betul-betul limpah dalam hidupmu. Saudara harus mulai menanggalkan 18 macam sifat kejahatan tadi. Saudaraku, maka saudara akan memiliki jubah matahari, bulan, dan bintang. Sekali lagi, yang dimaksud dengan jubah itu bukan pakaian jasmani. Oleh karena itu saat ini saya nggak pakai jas, tapi pakai kaos biasa, saudaraku. Saya akan menyampaikan kepada saudara, karena saudaraku yang dimaksud dengan pakaian matahari, bulan, dan bintang itu, saudaraku, itu adalah kepribadian surga, kepribadian Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang penuh di dalam kehidupan kita. Kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Kalau kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus penuh saat pengungsian terjadi, saudara terukur menjadi bait suci Allah, memiliki pakaian matahari, bulan, dan bintang, saudara akan nanti ikut diungsikan piogo, saudaraku, ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari. Saudaraku, jadi untuk diungsikan ini gereja harus memiliki jubah matahari, bulan, dan bintang. Kemudian, saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, pakaian tadi akan diubah. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai ke-9 menjadi pakaian lenan halus yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Itu ketika Tuhan Yesus datang, kemudian yang mati di dalam Tuhan sejak awal zaman hingga akhir zaman itu dibangkitkan. Kita yang mengungsi di padang belantara pengungsian selama 1260 hari itu diangkat, kemudian diubahkan di dalam tubuh kemuliaan, kemudian dikaruniakan pakaian putih bersih berkilau-kilauan. Jadi kalau ketika mau diungsikan itu pakaiannya matahari, bulan, dan bintang, kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nanti ketika, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus datang, perjamuan kawin anak domba Allah, maka pakaiannya diubah menjadi pakaian kain lenan halus yang putih bersih berkilau-kilauan. Sekali lagi, pakaian bukan jubah lahiriah, tetapi itu kepribadianmu. Saudaraku, meskipun saudara pakai jubah seperti raja, saat ini saudara pakai baju panglima perang saat ini, saudaraku, tapi pribadimu buruk, saudaraku, saudara nggak akan diangkat. Saudara, jadi yang diutamakan oleh Tuhan itu adalah pribadimu, kepribadian yang terbentuk sesuai dengan firman Tuhan. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.